Apa itu digital branding? Digital branding adalah proses membangun dan mengelola identitas merek atau citra suatu produk atau perusahaan secara online melalui berbagai platform digital seperti website, media sosial, email, dan lainnya. Ini bertujuan untuk menyampaikan pesan merek, membangun koneksi dengan pelanggan, dan meningkatkan visibilitas di dunia digital. Manfaat digital branding. 1. Membangun citra positif. 2. Meningkatkan brand awareness. 3. Meningkatkan penjualan. Salah satu contohnya yaitu logo Nike. Iklan online Disney. Strategi pada digital branding sebenarnya sangatlah beragam. Anda bebas memilih salah satu maupun menggunakan semuanya sesuai dengan kebutuhan bisnis. Strategi yang bisa dilakukan pada digital branding adalah sebagai berikut. Pertama ada logo. 2. Website. Apabila logo disebut sebagai simbol bisnis sementara website merupakan wadah yang berfungsi sebagai etalase. Strategi digital branding yang satu ini menjadi contoh yang paling populer. 3. Brand message, merupakan sebuah pesan yang ingin dibagikan melalui produk yang ditawarkan. Umumnya, brand message ini berisi keunggulan dari produk bisnis Anda. Apakah dari kalian ada yang masih belum paham? Jadi seperti ini teman-teman, digital branding adalah proses membangun dan memperkuat citra atau identitas merek brand melalui media digital. Tujuannya bukan cuma dikenal, tapi juga dipercaya dan diingat oleh audiens. Unsur-unsurnya sebagai berikut. Logo. Logo adalah simbol visual dari brand. Konten digital meliputi teks, gambar, infografis, video, dan audio. Foto produk harus berkualitas tinggi karena ini yang pertama kali dilihat konsumen. Bisa berupa unboxing, tutorial, testimoni, atau promosi singkat. Apa itu manajemen publikasi konten? Manajemen publikasi konten adalah proses mengatur, mengelola, dan mempublikasikan konten digital secara efektif, baik di platform web maupun media sosial. Ini adalah langkah strategis dalam mengelola seluruh proses distribusi konten digital agar konsisten dan efektif. Berikut perencanaan dan strategi. Tentukan tujuan, apa yang ingin dicapai dengan konten yang dipublikasikan. Identifikasi audiens. Siapa yang menjadi target audiens, dan saluran media sosial mana yang paling efektif untuk menjangkau mereka. Buat kalender konten, jadwalkan publikasi konten untuk memastikan konsistensi dan relevansi dan riset kata kunci, gunakan alat SEO untuk menemukan kata kunci yang relevan dengan konten Anda. Distribusi konten, sebarkan konten ke platform berbeda, tapi sesuaikan formatnya. Monitoring dan evaluasi, cek performa konten, berapa yang lihat, like, share, komen, klik. Optimalisasi konten, dari hasil evaluasi, tentukan konten mana yang paling efektif. Digital branding dan publikasi konten. Contoh sederhana digital branding, bayangkan kamu buka Instagram, lalu melihat produk camilan yang packagingnya estetik, punya logo menarik, dan captionnya relate banget. Alur kerja tim konten terbagi menjadi 8 yaitu riset ide, brief konten, produksi, review dan revisi, penjadwalan, publikasi, analisis, literasi. Tools yang sering dipakai yaitu manajemen proyek, Trello, Notion, ClickUp. Desain, Canva, Adobe, Figma. Video editing, CapCut, VN, Premiere.
Penjadwalan, latar, buffer, Meta Suite. Analitik, Google Analytics, Social Blade, Platform Insights. Tips suksesnya kalian bisa menerapkan. Konsisten lebih penting dari viral. Gunakan storytelling. Manfaatkan tren tapi tetap sesuai brand. Uji dan ulang A/B testing konten, judul, thumbnail, Kesimpulannya, digital branding sangat penting untuk membangun citra bisnis di era digital. Tapi semua usaha branding bisa sia-sia kalau tidak dikelola dengan baik. Itulah kenapa manajemen publikasi konten jadi kunci penting, agar pesan brand sampai ke audiens secara tepat waktu, konsisten, dan berdampak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.